Egy Sujana ngaku dapat tawaran triliunan proyek triliunan, asal minta maaf ke Jokowi. Luar biasa ya, serangan-serangan macam apa lagi nih. Saya ditawari perjalanan ke luar negeri hingga dijamin dapat proyek nilai triliunan asal mau minta maaf kepada Jokowi. Demi Allah, saya menolak tawaran itu hingga gagal deal. Masuk akal nggak? Awal berita ini, pernyataan dari Bang Refli Harun yang mengungkapkan kalau Egy Sujana Hei, gondrong kucel. Memang ya, rata-rata pembenci Pak Jokowi, logika dan otaknya ini pada kebalik. Kan logika yang kebalik alias PH. Lagian mana ada ya seorang pelapor memberikan proyek pada terlapor agar terlapor ini minta maaf. PA kan. Dugaannya 150 M gitu. 150. Iya. Madilog, podcast abal-abal yang isi podcastnya hanya menggibahkan Bapak Joko Widodo. Kalau nggak makan ini, ya podcast Madilog ini. Bengak yang kalian pelihara, kalian buang. Ya, kebencian kalian kepada Joko Widodo itu tidak beralasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan fitnah kepada Jokowi yang katanya akhir-akhir ini ya, itu menyogok Mbah Egy dan Damai Hari Lubis senilai 150 miliar ya. Bahkan katanya itu triliunan ya demi meminta agar mereka meminta maaf kepada Jokowi ya. Dan fitnahan ini langsung direspon oleh buzzer kebo ya, dengan gorengan-gorengannya yang maut. Ya, beginilah kalau konten kreator sudah tanda tangan di atas kertas ya. Mau tidak mau dia harus nyebokin majikannya terus-menerus dan menyerang musuh-musuhnya. Walaupun dia tahu apa yang dia lakukan itu salah gitu kan. Coba dipikir. Jokowi yang melaporkan ya kan. Mereka yang jadi tersangka dan mereka yang meminta SP3 ya atau surat perintah penghentian penyidikan. Lah kok malah Jokowi yang mau menyogok mereka, coba bayangin. Hanya orang dengan EQ di bawah simpanse saja yang percaya ya dan mau menyebarkan narasi-narasi semacam ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Refli Harun bilang triliunan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan dari omongan itu dari siapa, berarti dialah yang berani ngomong seperti itu. Juga Rosulio, kalau nggak bisa dia bilang menunjukkan bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang, berarti kaulah pecundang. Nah, ya harus dibuktikan karena memang yang menyampaikan ini sebetulnya adalah RH ya, yang mengaku membaca pesan singkat yang dikirim oleh Mbah Egy. Yang menurut saya ya pesan singkat tersebut ya nggak jelas gitu. Nggak ada kata triliun, yang ada cuma huruf T kan begitu. Yang best boss, JKW dan lain sebagainya. Tetapi ya memang itu memang isu yang ingin diembuskan gitu ya. Bahwa seolah-olah Jokowi ini menyogok mereka gitu. Nah, bagaimanakah respon buzzer cap kebo ya yang suka nyebokin partai kebo ya, coba kita tengok bareng-bareng. Ini dia. awal berita ini, pernyataan dari Bang Refli Harun yang mengungkapkan kalau Egy Sujana Hei, gondrong kucel. Memang ya, rata-rata pembenci Pak Jokowi, logika dan otaknya ini pada kebalik. Ini si gondrong kucel menyatakan kalau Refli Harun memberikan pernyataan ya, Pak Jokowi ini memberi proyek triliunan kepada Egy Sujana
agar Egy Sujana ini meminta maaf kepada Pak Jokowi. Kan logika yang kebalik alias PH. Lagian mana ada ya seorang pelapor memberikan proyek kepada terlapor agar terlapor ini minta maaf. PA kan. Ada lagi itu katanya ini Musa mengunjungi Fir'aun, ibaratnya Egy Sujana mengunjungi Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi ini sebagai Fir'aun. Kan di sejarah aslinya kan Musa ini kan takut ya, takut dikejar-kejar oleh Fir'aun. Lah ini Fir'aunnya malah membuka pintu lebar-lebar ya, menyuruh Egy Sujana masuk ke dalam rumahnya ke Pak Jokowi. Mana ada Fir'aun baik kayak gitu, PA. Ini nih ya, golongan-golongan sakit hati mengarang cerita di luar nalar atau di luar nurul ya, gondrong PA. Jujur ya, saya tidak menganggap ya buzzer si kebo di bagian depan tadi orang PA gitu loh. Saya yakin dia orang waras gitu ya, dan minimal EQ-nya ya di atas 100 lah walaupun dikit gitu kan. Tapi kok seperti orang PA, bahkan seperti orang yang EQ-nya di bawah simpanse gitu ya, 78 ke bawah. Karena sudah saya sampaikan dalam opening tadi, udah kadung tanda tangan hitam di atas putih ya kan, menerima kucuran dana, mau nggak mau ya dia harus menyerang lawan-lawan majikannya dan terus nyebokin majikannya. Ya karena apa gitu loh. Ya nggak masuk akal aja ketika Jokowi yang di atas angin justru menyogok Mbah Egy dan lain-lain agar meminta maaf. Coba bayangin gimana coba ya kan pola berpikirnya. Tetapi seperti itulah ya, seorang ceboker ya, seorang buzzer yang tukang nyebokin majikannya itu terkadang udah nggak pakai otak lagi gitu loh, karena udah kadung tanda tangan. Kamu boleh benci seseorang, tapi jangan sampai kamu terlihat dungu ya. Lanjut. Dugaannya 150M gitu. 150. Iya. Madilog, podcast abal-abal yang isi podcastnya hanya menggibahkan Bapak Joko Widodo. Kalau nggak makan ini, ya podcast Madilog ini. Kayak ini mereka lagi membicarakan bahwasannya Egy Sujana menerima uang 150 miliar agar bisa bertemu Bapak Joko Widodo. Pertanyaannya, siapa yang mau membayar Egy Sujana 150 miliar? Nggak kebalik otak kalian itu. Egy Sujana sebagai tersangka, masa dibayar Pak Jokowi ya 150 miliar? Seharusnya Egy Sujana yang membayar Pak Jokowi 150 miliar supaya Pak Jokowi mau memaafkan si Egy Sujana. Bengak yang kalian piara, kalian buang. Ya, kebencian kalian kepada Joko Widodo itu tidak beralasan. Di sini, Pak Jokowi sebagai pelapor, bukan terlapor. Ingat itu. Jadi yang namanya 150 miliar lah, 100 miliar lah, itu hanya bullshit. Perkataan orang-orang ya yang membenci Pak Jokowi. Udah jelas Egy Sujana datang ke rumah Joko Widodo. Ngapain coba? Kalau nggak minta maaf, walaupun kata Muncung si Egy Sujana itu dia tidak minta maaf, secara logika orang datang terlapor, ya sudah dijadikan tersangka, datang ke rumah pelapor ngapain? Kalau nggak meminta maaf, buang kebencian kalian itu kepada Joko Widodo. Egy Sujana sendiri ya yang suka menghina Pak Jokowi sudah menyatakan bahwasanya Joko Widodo itu berakhlak mulia. Ini kalian bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat, membuat podcast hanya untuk menggibah. Yang digibahkan Pak Jokowi, kalau nggak makan kalian ini. Ya buat seluruh Indonesia, ini podcast Madilog ini jangan ditonton, karena ini adalah podcast gibah. Ya. 150 miliar katanya ya, katanya Ibu Yohana, nggak usah kalian nonton channel-channel macam kayak gini yang sukanya itu menggibah ya. Ya seperti inilah ya. Saya nggak ngerti teman-teman ya, bagaimana sebuah informasi, sebuah narasi yang sudah jelas-jelas tidak bisa diterima oleh akal ya. Bahkan tidak bisa diterima oleh akal
manusia-manusia apa namanya ya, manusia-manusia tidak cerdas lah gitu ya. Jadi maksud saya, orang bodoh saja itu ngerti bahwa narasi ini tidak masuk akal. Tapi kenapa kok mereka ini memaksakan diri untuk membuat narasi itu, membangun dan memframing? Ini kan sudah jelas-jelas ya, kebodohan gitu loh. Ya. Sangat-sangat bodoh. Kan seperti itu. Ya. Menurut saya memang sangat bodoh orang macam kayak gitu. Nah, seharusnya ya kan bikin narasi itu yang masuk akal biar bisa diterima. Aduh, bikin narasi kok koclok gitu loh. Makanya mereka ini nggak pernah menang, ya kan? Lanjut. Egy Sujana ngaku dapat tawaran triliunan, proyek triliunan, asal minta maaf ke Jokowi. Luar biasa ya, serangan-serangan macam apa lagi nih. Saya ditawari perjalanan ke luar negeri hingga dijamin dapat proyek nilai triliunan asal mau minta maaf kepada Jokowi. Demi Allah, saya menolak tawaran itu hingga gagal deal. Masuk akal nggak? Orang yang datang ke rumahnya Pak Jokowi bukan karena diminta Pak Jokowi, tapi mereka mau datang ke rumah Pak Jokowi. Sampai di sana ternyata supaya Pak Jokowi bisa nawarin proyek ke mereka. Masuk akal nggak? Jadi yang datang siapa? Kita datang ke rumah Pak Jokowi nih, nggak ada hujan, nggak ada badai. Sampai di tempat Pak Jokowi, kita ditawari proyek triliunan. Padahal kita yang datang, yang tadinya punya maksud dan tujuan tertentu datang ke sana. Sama ini dengan kasus yang mereka jalani sekarang. Disukain jasa palsu. Terus, yang disuruh minta maaf ke publik siapa? Ya Pak Jokowi juga yang disuruh minta maaf ke publik. Padahal Pak Jokowi yang dituduh jasanya palsu. Padahal Pak Jokowi jadi korban. Ada 2 kali korban nih Pak Jokowi. Luar biasa memang fitnah orang ini. Nah yaitu, meminta di SP3 ya kan, meminta maaf kepada Jokowi dan lain sebagainya. Masih aja difitnah. Jujur aja ya, saya kecewa berat gitu ya. Kecewa berat sama siapa Bang? Sama Jokowi gitu loh. Udah dicaci, dimaki, dihina, bahkan difitnah ijazahnya palsu ya kan. Kemudian saat ini ada RJ, Restoratif Justice. Kan kalau Jokowi tidak bersedia kan tidak mungkin Restoratif Justice itu terjadi. Tetapi yang bikin saya kecewa, Mbah Egy dan kawan-kawannya ini di LH apa LLDH, itulah pokoknya ya. Itu tidak mengaku bahwa dirinya meminta maaf. Sudah nggak ngaku, malah menambah fitnahan baru. Katanya Jokowi yang mengundang dan Jokowi menawarkan sebuah proyek senilai triliunan. Coba bayangin. Aduh, lanjut. Dan saya heran loh, yang melaporkan itu kan Pak Jokowi. Yang terlapor mereka. Dan saat ini 90% kemenangan udah di tangan Pak Jokowi. Mereka ini statusnya sebentar lagi juga naik menjadi terdakwa. Dan di sidang kemudian ya pertengahan tahun paling lama masuk penjara. Terus secara negosiasi ya, itu yang punya power siapa sekarang? Kan lucu, narasinya justru sekarang dikatakan oleh mereka Pak Jokowi mau menyogok triliunan lagi proyek. Nggak masuk akal gitu loh. Orang yang udah pasti menang ya dalam persidangan nanti, terus dia yang nyogok supaya mereka itu menghentikan kasusnya gitu loh, menghentikan prosesnya. Itu nggak masuk akal loh, nggak masuk akal. Kalau saya lihat itu Egy Sujana itu udah kesana sini susah, teman-teman yang mengatakan dia berkhianat, hingga dia menjawab sana sini juga. Saya pikir itu jawaban-jawaban stres itu. Diplomatis tapi stres. Nah jawaban-jawaban dia yang lucunya dipakai lagi sama teman-temannya itu, dibacakan di media. Itu benar-benar kocar-kacir itu pasukan di sana itu. Gila emang Pak Jokowi ini bener-bener sekali bergerak, sekali main catur, geser dikit teracak-acak itu orang-orang itu. Ya, memang Pak Jokowi ini pemain catur ulung dalam dunia politik ya. Cuma kalau ini terus-terusan seperti ini, ya bukannya saya menyumpahin ya. Saya salah satu termul kan seperti itu ya. Mungkin usia sebagai termul gitu ya. Mungkin lebih tua lah dari orang-orang lain gitu ya. Sudah banyak tahun saya menjadi pendukung Pak Jokowi, bukan karena mendukung Pak Jokowi dengan kacamata buta, tetapi karena saya menganggap Jokowi itu paling
paling jujur dalam memimpin Indonesia, kan seperti itu. Tetapi kalau Pak Jokowi seperti ini menunjukkan kebaikan hatinya kepada orang-orang yang membencinya, ini justru nanti lama-lama termul itu akan berkurang. Karena apa? Karena ya para termul pasti akan sakit hati gitu loh. Ketika orang-orang yang selama ini itu mencaci memaki Jokowi tetapi dimaafkan begitu saja. 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin termul akan mengatakan, oh Jokowi ini negarawan, pemaaf. Tapi lama-lama akan ada nanti narasi yang dikembangkan oleh termul. Ah, ngapain bela-belain Jokowi, tau ujung-ujungnya nanti dimaafin, biarin aja lah. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Lanjut. Uangnya berapa? Jadi begini, gitulah. Uangnya berapa? Kalau logikanya tersangka pengen dicabut, tersangka dikasih duit. Iya. Enggak masuk akal kan? Mana tahu kasusnya beda. Berarti dia ngadu. Dia dapat duit kau. Dapat duit, saya yakin. Jadi ongkos saya ada yang nanggung. Ada. Ada tuh. Ongkos terbang kemana-mana. Itu berarti nggak usah dihitung itu, ya Pak. Kau jangan bohong betul. Betul. Lihat tuh mata gua ada bohong nggak? Berapa dari Jokowi dulu? Iya, aku dikasih ongkos kemana-mana pun aku dibutuhkan. Bahkan Batam, Garuda. Itu kan itu yang kami tanya, ya Pak. Itu kan uang juga. Isinya berapa? Isi koper itu berapa? Itu aku tantang. Mana aku perburukan, mana koper ke mobil atau koper ke pesawat, 100 miliar orang gede kak? Terakhir udah klarifikasi. Enggak lah, kalau dapat 50 miliar juga pasti lah kita. Enggak. Ini di bawah kakak, sekarang diklarifikasi 5 miliar. Terus muncullah aku pelukan sama Pak Jokowi. Terus memang baju aku aja tuh udah nggak ada tuh bang. Bang ini ya. Kenapa? Damai itu apa artinya? Damai itu kan damai. Tapi hari damai itu artinya apa? Duit bagi rame-rame kan? Damai dulu sih kalau nanti supaya ada pembagian. Karena yang curiga sama kawan aku bilang dia udah demi Allah. Duitnya banyak. Kawan aku. Demi Allah. Aku percaya. Aku percaya banyak orang di situ. Aduh. Kemarin kan ada yang bilang tuh. Mimpi kalau Pak Jokowi ngasih Pak Damai. Gak mungkin. Saking takutnya Pak Damai, yang penting kalau perlu Pak Damai jual rumah kasih Pak Jokowi. Kebalik kalau saya. Karena aku tersangka. Kamu tersangka. Aku tersangka. Pengen SP3. Kira-kira siapa yang ngasih uang? Dia yang bayar harusnya. Mestinya. Oke lah, Pak Jokowi nggak mungkin lah. Yang bantu saya. Ya. 100 M katanya dari Jokowi dia. Udah jelas ya, itu adalah pernyataan dari Damai Hari Lubis yang diisukan mendapat uang 100 miliar dari Jokowi ya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng sebuah video amatir ya, tidak direncanakan, bukan jumpa pers. Dan ini infonya 100 miliar. Kalau yang di bagian depan tadi 150 miliar. Intinya walaupun beda angka tetapi sama narasi yang dikembangkan bahwa Jokowi ini mengemis kepada mereka agar meminta maaf dengan tawaran tertentu. Luar biasa fitnahannya. Dan yang saya sesalkan, Jokowi memaafkan. Ya nggak masalah, itu sunatullah, itu ajaran agama, itu baik dan lain sebagainya. Tetapi justru ini semakin lama akan justru menggerus jumlah termul. Percaya omongan saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.